Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar dari kelas TI 23C8 ingin mempresentasikan hasil laporan akhir proyek Big Data Analysis uh, yang bertema analisis sentimen publik terhadap tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan data BPS dan media sosial. Nama saya Akbar Azinur Rahman dengan NIM 3123106636 dari kelas TI 23C8. 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pengangguran merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dipublikasikan oleh BPS secara berskala menjadi rujukan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, serta pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Meskipun data BPS bersifat resmi, struktur, dan akurat secara metodologis, dan data tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan preferensi, emosi, serta respons masyarakat terhadap kondisi pengangguran. Preferensi publik seringkali dipengaruhi oleh fakta sosial, ekonomi, dan fisiologi yang berkembang secara dinamis, terutama pada masa krisis seperti pandemi COVID-19 atau perlambatan ekonomi global. Pengembangan media sosial seperti Twitter atau X, Facebook, dan Instagram memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan opini, keluhan, kritik, serta harapan mereka secara terbuka dan real-time. Data yang dihasilkan dari media sosial memiliki karakteristik big data, yaitu volume yang besar, variasi format data yang beragam, teks, hashtag, mention, dan serta kecepatan pertumbuhan data yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan big data analisis menjadi relevan untuk mengelola dan menganalisis data tersebut. Dengan mengombinasikan data resmi BPS dan data media sosial, proyek ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pengangguran di Indonesia, baik dari sisi statistik kumulatif maupun dari sisi sentimen dan opini publik secara kumulatif. 1.2 Tujuan proyek. Tujuan dari proyek Big Data Analysis ini adalah sebagai berikut. 1. Mengintegrasikan data resmi tingkat pengangguran dari BPS dengan data opini publik dari media sosial. 2. Menganalisis sentimen masyarakat terhadap isu pengangguran di Indonesia. 3. Menerapkan analisis jejaring sosial (SNA) untuk mengidentifikasi pola interaksi dan aktor pengaruh dalam diskusi pengangguran. 4. Mengembangkan model prediktif berbasis machine learning untuk mengklarifikasikan sentimen publik. 5. Menyajikan hasil analisis dan dalam bentuk visualisasi data dan sterling untuk yang mudah dipahami oleh pengambil kebijakan dan masyarakat umum. 1.3 Diagram alur project. Alur project Big Data Analysis ini terdiri beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Pengumpulan data tingkat pengangguran TPT dari BPS periode 2016 sampai 2025, data media sosial, tweet, foto post dengan kata kunci terkait pengangguran seperti pengangguran, PHK, lapangan pekerjaan, dan mencari kerja. 2. Promises data, pembersihan data, teknisasi teks dan stop word removal dan normalisasi kata. 3. Analisis jejaring sosial (SNA). 4. Pengembangan model prediktif, klarifikasi sentimen positif, negatif, netral menggunakan machine learning. 5. Visualisasi data dan storytelling.
penyajian hasil analisis dalam grafik tren, diagram batang, dan diagram jejaring. 2. Paparan project. 2.1 Big Data di pemerintahan. Manfaat Big Data di sektor pemerintahan bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Big Data memungkinkan pemerintah untuk memperoleh wawasan baru dari berbagai sumber yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam proyek ini, Big Data BPS berperan sebagai terstruktur dan terpercaya, sedangkan data media sosial berperan sebagai data tidak terstruktur yang mempresentasikan suara, persepsi masyarakat. Integrasi kedua jenis data ini memungkinkan pemahaman kesenjangan antara data statistik resmi dan preferensi publik, deteksi dini isu ketenagakerjaan yang sedang menjadi perhatian masyarakat, penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial. 2.2 Analisis jejaring sosial (SNA). Analisis jaring SNA sosial (SNA) digunakan untuk menetapkan pola hubungan antara pengguna media sosial yang membahas isu pengangguran. Dalam SNA, akun pengguna direpresentasikan sebagai node, sedangkan interaksi seperti mention, reply, atau retweet direpresentasikan sebagai EG. Melalui SNA diperoleh beberapa temuan penting, antara lain identifikasi akun dengan pengaruh besar, nilai kritik tinggi, pemetaan komunitas yang aktif dalam diskusi pengangguran, analisis pola penyebaran opini dan informasi di media sosial. 2.3 Pengembangan model prediktif machine learning. Pemodelan model prediktif digunakan untuk mengklarifikasikan sentimen teks media sosial di tingkat 3 kategori utama: positif, negatif, dan netral. Tahapan pengembang model meliputi: 1. Ekstensi fitur teks menggunakan metode TF-IDF. 2. Pembagian data menjadi data latin dan data uji. 3. Penerapan algoritma machine learning seperti Navi-Bayes atau Support Vendor Machine (SFM). 4. Evaluasi kerja model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan V1 score. Model ini menggunakan analisis sentimen digunakan secara otomatis dan berkelanjutan pada data media sosial. 2.4 Visualisasi data dan storytelling. Visualisasi data digunakan untuk menyampaikan hasil analisis secara instruktif dan informatif. Visualisasi yang digunakan dalam proyek ini meliputi grafik tren tingkat pengangguran berdasarkan data BPS 2016 sampai 2025. Untuk codingannya seperti itu. Import Moblik ke PIP Proton Aspect. Ini ke Google Colabs. Tren tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia 2016 sampai 2025. Di tahun 2016 ada 5.5 di mana indicate, terus ada tingkat pengangguran itu di tahun 2020 karena mungkin COVID-19 yang menyerang seluruh dunia hingga ke Indonesia. Grafik ini memperlihatkan perubahan tingkat pengangguran terbuka Indonesia dari tahun 2016 sampai 2025 berdasarkan BPS. 2016 sampai 2019 TPT menunjukkan tren menurun sekitar 5-6% ke 5,2. Ini menandakan kondisi pasar kerja relatif membaik sebelum pandemi yang lebih banyak penduduk usia kerja yang terserap.
2020 terjadi lonjakan tajam sekitar 7,1 kenaikan disebabkan pandemi COVID-19, pemicu PHK, penutupan usaha, dan kontraksi ekonomi. 21 sampai 23 angkatan pengangguran turun bertahap dari 6,5% sekitar 5,3. Sering pemulihan ekonomi dibutuhkannya kembali sektor industri, jasa, serta kebijakan pemulihan ketenagakerjaan. 2024 sampai 2025 TPT kembali mendeteksi level pra-pandemi sekitar 4,9 sampai 4,8 yang menunjukkan kondisi pasar kerja semakin stabil. Makna bagi proyek grafik ini menjadi dasar faktual dari sisi pemerintah BPS ketika digabungkan dengan sentimen publik dan jejaring analisis jaring sosial. Kita bisa melihat bahwa lonjakan pengangguran 2020 sejalan dengan meningkatkan sentimen negatif dari indikasi diskusi, sedangkan penurunkan setelahnya diikuti oleh membaiknya preferensi publik. Diagram batang distribusi sentimen publik. Diagram jaring menggambarkan bagaimana informasi tentang pengangguran menyebar luas di media sosial dan siapa aktor yang berperan penting di dalamnya. Not titik mempresentasikan akun media pemerintah dan pengguna. Escape garis berpanah menunjukkan interaksi seperti retweet, mention, atau reply. Arah panah menunjukkan arah aliran informasi. Not terbesar atau banyak koleksi berarti akun tersebut berpengaruh, memiliki karakteristik tinggi. Kelompok not saling berhubungan terhubung rapat menunjukkan komunitas, misalnya media atau pemerintah, pencari kerja atau akademisi. Makna utama akun media dan institusi misalnya Kemen RI berada di pusat jaringan sehingga menjadi sumber dan penghubung utama penyebaran informasi kebijakan dan isu pengangguran. Diskusi publik terbentuk dalam beberapa komunitas dan informasi dari akun pusat menyebar cepat ke pengguna lain. Diagram jejaring network graph hasil analisis jejaring nasional. Dalam diagram jejaring network graph menampilkan pola interaksi pengguna media sosial membahas isu pengangguran di Indonesia. Setiap not mempresentasikan akun pengguna, sedangkan EDG menunjukkan interaksi seperti mention, reply, atau retweet. Warna yang berbeda menunjukkan komunitas diskusi, sementara not berukuran lebih besar menandakan akun berpengaruh dengan tingkat interaksi tinggi. Diagram ini membantu memahami struktur percakapan, penyebaran opini, serta faktor kunci dalam diskusi publik terkait pengangguran. Pendekatan storing data dilakukan dengan meningkatkan hasil visualisasi dengan konteks sosial dan ekonomi, sehingga hasil ekonomi analisis tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mudah dipahami oleh pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Kesimpulan 3. Kesimpulan manfaat 3.1 manfaat project Big Data Analysis ini memberikan beberapa manfaat utama antara lain. 1. Menyediakan gambar menyeluruh mengenai kondisi pengangguran di Indonesia dari sisi data, statistik, dan sentimen publik. 2. Membantu pemerintah memahami aspirasi dan preferensi masyarakat secara real time. 3. Mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data. 4. Menjadi contoh implementasi Big Data, SNA, dan Machine Learning dalam sektor pemerintahan. 3.2 mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan lebih lanjut dari proyek ini dapat dilakukan dengan menambahkan sumber data lain seperti portal lowongan kerja berbasis berita online, menggunakan modal deep learning untuk meningkatkan akurasi analisis sistem sentimen, membangun dashboard interaktif berbasis web, pemantauan real time, menggunakan analisis spesial untuk
melihat penyebaran sentimen berdasarkan wilayah. Eh, Kesekian presentasi ataupun penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.